Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Elis dengan NIM 01 2021 010. Saya berasal dari kampus Universitas Kurnia Jawa Persada Palopo, di mana saya akan membuat video ini sebagai acuan untuk memenuhi nilai saya di mata kuliah keperawatan kritis. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa terkait obat troli emergency dan kegunaannya. Yang kedua itu perbedaan nasakanul, rebreathing mask dan non rebreathing mask, ventilator, syringe pump dan infus pump beserta dengan SOP-nya. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan terkait dengan troli emergency. Jadi troli emergency adalah obat yang digunakan untuk mengatasi serangan asma atau bronkitis akut. Berikut beberapa nama-nama obatnya. Yang pertama adalah ada nama obat salbutamol atau biasa dikenal Ventolin. Yang kedua itu ada aminofilin. Yang ketiga itu ada ephedrine. Yang keempat itu ada theophylline. Yang kelima itu ada ipratropium bromida. Kemudian masuk di perbedaan nasal kanul, rebreathing mask dan non rebreathing mask. Ada beberapa perbedaan terkait ketiga hal itu. Yang pertama yaitu nasal kanul. Fungsi nasal kanul ini sebenarnya itu memberikan oksigen tambahan melalui hidung. Nah, desainnya itu tabung fleksibel yang dimasukkan ke dalam hidung. Yang kelebihannya itu mudah digunakan untuk mengganggu pernapasan dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Dan kekurangan dari nasal kanul ini adalah tidak dapat memberikan konsentrasi oksigen yang tinggi. Kemudian masuk di rebreathing mask. Fungsinya itu memberikan oksigen tambahan dan memungkinkan pasien menghirup kembali udara yang telah dihembuskan. Desainnya ini itu masker yang menutupi hidung dan mulut dengan kantong yang mengumpulkan udara yang dihembuskan. Kemudian kelebihan dari rebreathing mask ini adalah dapat memberikan konsentrasi oksigen yang lebih tinggi daripada nasal kanul tadi yang kita dibahas sudah pertama tadi. Kemudian kekurangan dari rebreathing mask ini adalah dapat menyebabkan pasien biasa mengalami kelelahan pernafasan, memang memerlukan pengawasan ketat dari perawat. Kemudian masuk di non rebreathing mask. Fungsinya itu memberikan oksigen tambahan tanpa memungkinkan pasien untuk menghirup kembali udara yang telah dihembuskan. Yang kedua itu desainnya itu berupa masker menutupi hidung dan mulut dengan katup yang mencegah udara yang dihembuskan kembali ke masker. Adapun kelebihan dari non rebreathing mask ini yaitu dapat memberikan konsentrasi oksigen yang lebih tinggi daripada rebreathing mask yang tidak menyebabkan kelelahan pernafasan. Adapun kekurangannya dari non rebreathing mask ini adalah pertama yaitu memerlukan pengawasan yang memang ketat untuk memastikan bahwa pasien ini tidak mengalami yang namanya kekurangan oksigen. Kemudian masuk pembahasan terkait ventilator, syringe pump dan beserta SOP-nya. Jadi pertama-tama itu kita harus mengetahui apa itu ventilator. Ventilator adalah peralatan medis yang digunakan untuk membantu pasien bernafas. Ventilator ini juga bekerja dengan memasuk udara ke paru-paru pasien melalui tabung yang biasa kita kenal dengan nama endotrakeal atau masker. Ventilator dapat juga digunakan untuk pasien yang mengalami gagal napas, cedera kepala atau penyakit paru-paru. Adapun SOP dari ventilator yaitu yang pertama yang tentulah persiapan. Pastikan ventilator dalam keadaan baik dan siap digunakan. Yang kedua itu periksa semua komponen ventilator termasuk tabung, kateter dan sensor. Yang ketiga itu pastikan pasien telah diberitahu tentang prosedur penggunaan ventilator. Kemudian pemasangan, pasang ventilator sesuai dengan petunjuk pabrik. Kemudian pastikan tabung ventilator terhubung dengan benar ke pasien. Yang ketiga itu periksa kateter sensor untuk memastikan bahwa berfungsi dengan baik. Kemudian pengaturan, atur parameter ventilator sesuai dengan kebutuhan pasien.
Kemudian frekuensi pernafasan, volume, atur frekuensi pernafasan, volume TDL, waktu inspirasi, dan pastikan bahwa parameter ventilator ini sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang keempat yaitu tentu pemantauan. Pemantauan kondisi pasien secara terus-menerus termasuk kadar oksigen sel dalam darah, kadar karbon dioksida dalam darah, frekuensi pernafasan, tekanan darah, periksa ventilator secara terus-menerus untuk memastikan bahwa fungsi ventilator ini memang benar-benar baik dan layak untuk melakukan pemasangan. Kelima yaitu tentu perawatan. Lakukan perawatan rutin pada ventilator termasuk membersihkan ventilator, mengganti filter, memeriksa komponen ventilator. Pastikan bahwa ventilator dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan. Kemudian masuk di sharing pump. Sharing pump ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengatur penggunaan yang aman dan efektif untuk pasien yang memerlukan pemberian obat atau cairan secara terus-menerus. Jadi prosedur untuk pemasangan dari sharing pump ini yaitu biasa diawali dengan persiapan. Pastikan yang pertama yaitu pastikan sharing pump dalam keadaan baik dan siap digunakan. Kedua itu periksa semua komponen sharing pump termasuk sharing dan kateter dan sensor. Kemudian pastikan pasien telah diberitahu tentang atau telah sepakat terkait pemasangan sharing pump ini. Kemudian masuk di pemasangan. Pasang sharing pump sesuai dengan petunjuk pabrik. Kemudian pastikan memang sharing pump ini terhubung dengan benar sesuai dengan SOP, terhubung dengan kateter. Kemudian periksa sensor untuk memastikan bahwa mereka ini berfungsi dengan baik sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian masuk di pengaturan. Atur parameter sharing pump sesuai dengan volume obat atau cairan yang diberikan, kecepatan pemberian obat atau cairan. Kemudian atur kecepatan terkait pemberian obat atau cairannya. Pastikan memang bahwa parameter sharing pump ini sesuai dengan kebutuhan pasien. Kemudian pemantauan, pantau kondisi pasien secara terus-menerus termasuk kadar obat atau cairan dalam darah. Kemudian kondisi vital pasien, periksa sharing pump secara terus-menerus untuk memastikan bahwa sharing pump ini berfungsi dengan baik dan layak untuk digunakan untuk pasien. Kemudian perawatan. Lakukan perawatan rutin pada sharing pump termasuk memberikan sharing pump ini, memeriksa komponen sharing pump, pastikan bahwa sharing pump ini dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan. Kemudian masuk di infus pump. Tujuan dari infus pump ini sebenarnya lebih mengarah ke mengatur penggunaan infus pump yang aman dan efektif untuk pasien yang memang memerlukan yang namanya cairan atau obat terus-menerus. Kemudian untuk SOP pelaksanaannya itu tentu pertama yaitu masuk di tahap persiapan. Memang yang pertama itu pastikan infus pump ini dalam keadaan yang baik dan siap memang digunakan untuk pasien. Kemudian periksa semua komponen infus pump ini termasuk reservoir, kateter, dan sensor. Apakah layak digunakan atau tidak. Yang ketiga yaitu pastikan memang pasien telah diberitahu tentang pemasangan infus pump ini. Kemudian masuk di pemasangan. Pasang infus pump sesuai dengan petunjuk yang memang sudah tertera di label dari infus pumpnya. Kemudian pastikan reservoir terhubung dengan benar ke kateter. Kemudian periksa sensor untuk memastikan bahwa mereka ini berfungsi dengan baik. Artinya dalam alat-alatnya ini bisa berfungsi dengan baik dan siap untuk digunakan. Kemudian masuk di pengaturan. Atur parameter infus pump sesuai dengan kebutuhan pasien termasuk volume cairan yang diberikan, kecepatan, waktu, dan pastikan bahwa parameter infus pump ini sesuai dengan kebutuhan pasien. Kemudian masuk namanya pemantauan. Setelah pemasangan masuk di pemantauan. Pantau kondisi secara terus-menerus termasuk kadar cairan dalam darah, kondisi vital pasien terus-menerus untuk memastikan bahwa ia berfungsi dengan baik. Kemudian masuk di perawatan infus pump, yaitu pertama lakukan perawatan rutin pada infus pump, membersihkan infus pump, mengganti filter, memeriksa komponen infus pump, pastikan bahwa infus pump ini dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan untuk pasien. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi atau tugas untuk memenuhi nilai kami. Jadi itu saja. Adapun kekurangan dan kelebihan mohon dimaafkan.
Dia saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.